Kembali bersama kami di Prime Time News, saya kembali ke Pak Boy. Pak Boy, peran Polri untuk melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap SKD ini seperti apa supaya kemudian penanganan tindak kejahatan di tingkat desa ini bisa ditangani tanpa kemudian menimbulkan pelanggaran yang kita hindari seperti kemudian main hakim sendiri begitu. Nah itu bagaimana Pak Boy? Baik, terima kasih Mas Egan. Jadi yang paling kita wanti-wanti adalah bagaimana supaya mereka tidak main hakim sendiri. Jadi kita perlu melaksanakan edukasi-edukasi, kemudian kita bisa melakukan pembinaan-pembinaan bahwasanya jika terjadi suatu kejahatan di wilayahnya, apa langkah-langkah yang harus dilakukan. Kemudian kita juga melakukan membina disiplin mereka seperti baris berbaris, itu hal yang biasa. Kemudian kita bagaimana mereka berpatroli yang baik dan benar. Kemudian bagaimana mereka bisa menciptakan sistem pengamanan desanya sesuai dengan karakteristik desanya masing-masing. Dan beberapa hal seperti tindakan di TP-TKP pada saat misalnya terjadi kejadian, apa yang harus dilakukan di awal Iya. status quo TKP sebelum kepolisian datang. Sehingga upaya-upaya ini kami lakukan bergerak bermitra dengan masyarakat, mendorong mereka untuk mengamankan lingkungannya atas dasar kesadaran dan kemauan mereka sendiri. Dengan Hmm. demikian, jika lingkungannya aman, maka masyarakat di sekitarnya itu bisa melaksanakan aktivitas dan berproduksi semaksimal mungkin dan kualitas hidupnya tentu semakin tinggi gitu loh. Jadi hal-hal itu kami lakukan untuk mendorong bagaimana mereka bisa hidup, tumbuh dan berkembang di dalam lingkungannya ini dengan maksimal jika lingkungannya aman. Oleh karena itu konteks pencegahan ini adalah hal yang utama perlu dilakukan di desa tersebut. Sangat berbeda, Mas Egan, jika sudah terjadi suatu kejahatan, maka akan muncul rasa ketakutan. Dan ini mempengaruhi tingkat kualitas hidup masyarakat di lingkungan tersebut atau di desa tersebut. Demikian, Mas Egan. Oke, baik. Pak Paulus, apakah memang aspek pencegahan itu sebetulnya memang harus lebih dikedepankan begitu dibandingkan dengan aspek penindakannya kalau kita mencermati mengenai masalah sosial di tengah masyarakat, Pak Paulus? Ya, itu betul sekali. Karena memang keadaan di masyarakat kita yang tadi saya katakan kualitas kehidupan masyarakat itu menjadi menurun karena Mhm, kejahatan itu terjadi dulu. Baru mhm. nanti diurus sana sini urus sana tapi sudah terlanjur ada korban. Maka saya sangat setuju bahwa itu harus proaktif ya sebelum kejadian dengan cara memberdayakan masyarakatnya. Nah, tadi saya Mhm. tekankan masalah kemitraan Pak Boy. Sangat bagus ya kemitraan. Makanya kita harus waspadai kemitraan itu jangan sampai nantinya eh, hanya kelompok tertentu, misalnya biasanya laki-laki ya Pak, oh yang kuat, yang mempunyai ini begini, itu dia dilatih dan seterusnya. Tetapi itu harus sistemik Pak. Jadi seluruh sistemik dan membudaya. Jadi seluruh Mhm. masyarakat harus diajak. Walaupun tentu saja yang berlatih berat mungkin hanya sekelompok kecil. Tetapi jangan sampai sekelompok kecil tadi merasa dialah elitnya ya dalam hal ini. Nah, kita tahu sendiri kan sering terjadi tadi ekses ya. Oleh karena itu sistem kemitraannya betul-betul harus sistemik dan membudaya Pak. Maka Mhm. anak-anak dan ibu-ibu dan segala macam itu juga sudah harus diikutkan terhadap konsep ini gitu ya. Ini pun terjadi di beberapa negara ya, Mhm. mengikut Mhm. sertakan keseluruhan masyarakat itu, bahkan termasuk perempuan dan anak-anak ya seperti terjadi di Jepang. Nah itu sangat penting supaya tidak lagi terjadi ekses-ekses ada sekelompok tertentu yang merasa elitis lalu malah menjadi apa namanya masalah dari masyarakat itu sendiri begitu. Mhm. Jadi itu Mhm. harus diperhitungkan betul. Ya, Pak Boy, ada upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh Polri mungkin untuk meningkatkan kesadaran itu supaya itu menjadi budaya begitu, baik tua dan muda semua punya peran masing-masing untuk menjaga wilayah masing-masing begitu. Tentu, Mas Egan, kata kuncinya adalah kedekatan polisi dengan masyarakat. Jadi tidak boleh ada gap antara polisi masyarakat. Nggak boleh ada jarak. Mhm. Bapak Kapolri selalu mengatakan bahwasanya bagaimana kita harus bisa berkomunikasi terus dengan masyarakat. Kita akan Mhm. susah untuk bisa mendorong mereka jika tidak ada rasa trust ya, jika tidak ada rasa kebersamaan mereka dengan kepolisian. Oleh karena itu, kita melakukan langkah-langkah bagaimana kita mendekatkan hubungan kita dengan masyarakat dengan turun. Kalau istilahnya kita di Jawa Timur itu cangkruan atau jagongan,
setiap malam dengan masyarakat, sehingga komunikasi itu terjalin, baik itu dengan semua level, baik dengan anak-anak, dengan ibu-ibu PKK misalnya, dengan Karang Ya. Taruna, sehingga mereka mau untuk berkomunikasi dengan kita. Ini akan sangat sulit ya kita mendorong kalau tidak ada komunikasi yang baik. Jadi saya selalu mengatakan di wilayah saya dengan anggota-anggota, rasa cinta, rasa sayang itu dibutuhkan bisa terjadi kalau ada komunikasi yang baik. Kalau sudah ada komunikasi yang baik, maka akan muncul rasa cinta dan rasa sayang. Dan dia akan muncul rasa percaya, rasa trust. Jadi komunikasi itu penting untuk mendorong mereka. Demikian, Mas. Ya baik, selain SKD sebagai bagian dari Satuan Keamanan Lingkungan, di Jawa Timur sendiri juga terdapat program Omah Rembuk yang juga melibatkan masyarakat. Kita akan bahas ini usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana, Prime Time News akan kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.